pathway opioid. Lalu ketiga, kalau kita bahas sebagai seorang dokter, seseorang merasakan nyeri, kenapa sih? Kita paham bahwa selama ini ada yang disebut sebagai mediator inflamasi. Kalau kita coba telaah, mediator inflamasi ada berapa? Kalau saya bisa bilang ada 4. 1 prostaglandin, 2 bradikinin, 3 serotonin, dan 4 adalah prostaglandin, bradikinin, serotonin, dopamin. Nah, makanya kalau kita ingin menggunakan suatu obat untuk mengurangi nyeri yang diderita pasien, kita hanya harus memilih dari 4 mediator inflamasi mana yang kita ingin blok, tergantung nyeri apa yang dia rasakan. Ya, makanya di sini ada kata-kata serotonin, ada kata-kata reseptor opioid, itu semua kita mencoba memahami sebagai seorang dokter kenapa seseorang bisa merasakan nyeri dari berbagai aspek fisiologi dan biokimia yang ada dalam tubuh kita. Oke, kita masuk pada obat yang saya tidak ada pesan sponsor ya, tapi memang ini paracetamol ini bukan hanya mengubah hidup saya, tapi juga banyak mengubah hidup dokter-dokter yang berkutat di bidang nyeri dan juga dokter-dokter yang praktek sehari-hari. Jadi paracetamol ini sangat luar biasa dalam bentuk sediaan oral, tablet, kita sangat appreciate, penggunaannya sangat luas. Lalu tiba-tiba tahun 80-an, orang barat menciptakannya dalam bentuk injeksi intravena, dan itu sungguh luar biasa, penggunaannya sangat luas. Lalu tahun 90-an, tahun 2000-an, orang India bisa menciptakan sebuah larutan paracetamol yang larut dalam lemak dalam bentuk 1 cc, Eknil yang tadi saya bilang 300 mg, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi pada kesempatan ini yang pertama-tama saya bahas tentu paracetamol. Sedikit untuk mengingat aja buat kita ya. Jadi metabolismenya ada yang major, ada yang mayor. Bentar saya silent dulu HP saya. Nah, half life dari paracetamol harus kita ketahui hanya 1-3 jam. Jadi makanya kalau kita di Indonesia ini penggunaan atau pemberian frekuensi paracetamol rendah. Kadang-kadang kita beri edukasi pada pasien konsumsi 3 kali 500 mg per hari. Kalau kita ke dunia barat, ke luar, atau mungkin ke Sing, ke Malaysia, kita akan terkejut. Jadi di rumah sakit itu paracetamol bisa diberikan setiap 4 jam. Jadi kalau kita bicara bahwa 1 hari 24 jam, dalam 24 jam itu paracetamol bisa diberikan sebanyak 6 kali. Nah, kenapa 4 jam? 4 jam itu berkaca dari half life-nya ini, 1-3 jam. Kalian berikan dalam waktu 10 jam, 10 menit sampai 1 jam, tercapai peak concentration. Kita bisa merasakan. Ya. Oke, nanti saya jelaskan kenapa saya mengagumi paracetamol ini. Ini adalah metabolisme dari paracetamol. Sebagai dokter kita seperti sudah didoktrin, sudah diberikan knowledge, pengetahuan bahwa kalau kita memberikan paracetamol, efek sampingnya adalah penurunan fungsi liver, penurunan fungsi hepat. Itu tidak salah, itu sangat betul. Tapi kita sebagai dokter hanya harus tahu paracetamol ini baru bisa memberikan efek yang buruk pada liver kalau dosisnya berapa kita berikan dalam waktu sehari dan kita berikan berapa lama. Ya, jadi ini mekanisme metabolismenya sebagai berikut. Jadi ada yang dieskresi, ada yang masuk di metabolisme oleh sitokrom P450, lalu menghasilkan glutathione yang bisa menimbulkan damage terhadap liver. Ya, tapi nanti kita jelaskan risk and benefit, untung rugi dari pemberian suatu obat, salah satunya paracetamol ini. Oke, jadi literatur barat menggambarkan bahwa jika kita membandingkan penggunaan paracetamol dibandingkan NSAID, tentu ini sangat amat aman dibandingkan dengan pemberian
obat-obat NSAID. Sekali lagi saya tegaskan bahwa paracetamol bukan NSAID, karena paracetamol efek antiinflamasinya menurut literatur bisa dibilang less than 20%. Jadi kalau efek suatu antiinflamasi dari NSAID kita harapkan 100%, efek antiinflamasi paracetamol bisa kita bilang sangat rendah. Bahkan beberapa literatur bilang dan meyakini paracetamol tidak ada efek antiinflamasi. Dia hanya memberikan efek analgetik dan efek antipiretik karena dia juga bekerja di hipotalamus sebagai pusat pengaturan suhu. Ya. Lalu ada juga statement mulai dari anak-anak, bayi sampai ibu menyusui aman untuk dikonsumsi. Ya. Jadi safety dari paracetamol ini cukup tinggi. Kita sebagai dokter saya rasa tidak perlu takut untuk menempatkan paracetamol sebagai ujung tombak dari praktik kita sehari-hari. Cuman yang perlu kita ubah adalah keberanian kita untuk memberikan paracetamol ini dalam frekuensi yang lebih tepat sehingga efek yang dihasilkan lebih baik. Oke, ini ada recommended dosisnya. Kalau short term atau kurang dari 4 gram per hari masih aman. Kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, mungkin pada usia yang produktif, bukan pasien geriatrik, 3 gram per hari pun masih sangat aman. Ya, ini long term ini dalam arti lebih dari 3 bulan. Ya, jadi di sini ruang untuk kita memberikan paracetamol masih tinggi. Dengan asumsi sediaan paracetamol dengan dosis tertinggi di pasaran sejauh ini adalah Sumagesik, 1 tablet 600 mg. Kalau Panadol 1 tablet 500 mg. Obat-obat seperti Paramex, Neosep, karena dia ada efek sinergistik dan efek penambahan dari obat-obat lain, dosisnya dikurangi. Mungkin 325, mungkin 300. Jadi perlu kalian ingat, paracetamol dosis tertinggi yang ada di Indonesia saat ini adalah Sumagesik 600 mg. Kalau oral ya. Kalau injeksi ada Tamolif, ada Sanmol, ada Farmadol, ada paracetamol generik, itu semua 1 gram dalam sediaan 100 ml. Jadi 1%. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Dulu kita waktu saya koas, waktu saya jadi dokter muda pun belum ada paracetamol injeksi intravena. Yang ada baru oral dan sub. Jadi kalau kita ingin memberikan dosis besar pada pasien, dalam hal ini saya pasca operasi, biasanya kita berikan sub per rektal. Tapi sejak paracetamol diciptakan dalam bentuk intravena waktu saya sekolah anestesi, mulai paracetamol intravena ini. Pertama-tama dalam bentuk 1 cc 300 mg. Wah, penggunaannya sangat amat luas. Bahkan kalau kita berkaca pada step ladder WHO, dulu paracetamol itu ditempatkan pada ladder yang paling bawah. Tetapi kini dalam praktek kini, cancer pain bahkan nyeri kanker pun paracetamol jadi senjata utama. Tentu ditambah dengan obat lain. Ya, jadi ini penemuan paracetamol intravena ini sangat luar biasa. Awal-awal pasien mengeluhkan sakit kalau diinjeksi paracetamol karena dia sifatnya larut dalam lemak. Makanya waktu itu saya ingat kita sempat residen-residen anestesi berlomba-lomba melakukan research agent apa yang bisa ditambahkan kepada injeksi paracetamol supaya pemberiannya tidak sakit. Ya, jadi sebagai dokter kalian harus tahu pemberian paracetamol IV itu intravena itu sakit. Karena larutannya itu lemak. Larutannya lemak. Jadi begitu masuk intravena, molekulnya besar, dia menimbulkan rasa sakit. Makanya itu paracetamol yang diciptakan oleh India yaitu Acnil dalam bentuk 1 ml 1 cc 300 mg tidak lagi banyak beredar. Yang banyak beredar adalah penemuan orang barat yaitu paracetamol dalam konsentrasi 1% yaitu 100 cc 1 gram.
karena lebih larut dan diharapkan nyeri berkurang. Tapi ya, kalian harus ingat, paracetamol IV itu sakit. Makanya ini satu-satunya kelemahan dari paracetamol ya. Tapi efek analgetiknya bagus. Oke. Oke, ini yang saya bilang tadi bahwa karena dia sakit, bila diberikan secara intravena bisa menimbulkan rasa nyeri pada infus, maka harus diberikan lebih dari 15 menit, nggak bisa terburu-buru. Ya, kecuali pasien dalam keadaan deep sleep atau tidur dalam. Oke, untuk memudahkan penggunaan, kadang-kadang kita hanya berpatokan bahwa kalau berat badan pasien lebih dari 50 kilo, aman untuk diberikan 1 gram pada setiap kali pemberian. Tapi sekali lagi ada catatan untuk kalian. Kalau orang Inggris itu memakai paracetamol IV, terutama untuk nyeri pasca operasi sangat luar biasa. Mereka bahkan bisa memberikan 2 gram. Bukan karena berat badan orang sana yang besar, tapi karena mereka percaya banget bahwa paracetamol ini benar-benar sebuah analgetik yang efektif. Ya. Oke, dan itu ada di poin ketiga, kalian lihat betapa ajaibnya paracetamol. Jadi kalian berikan infus selama 15 menit, di akhir infus atau di akhir tetesannya maksimal plasma konsentrasi tercapai. Ya. Oke. Nah, ini ada perbandingan kalau paracetamol saya berikan secara rektal, oral, intravena, efektivitasnya bagaimana, onsetnya bagaimana. Ya, ternyata rektal tidak terlalu bagus, makanya intravena superior sekarang. Oke, tipsnya apa sih supaya kita bisa menggunakan paracetamol dan tetap aman? Nomor 1 tentu harus dosis sesuai. Dosis sesuai, pemberian setiap 4-6 jam, yang harus diperhatikan hanya kalau pasiennya baik. Dalam arti kalau pasiennya baik, karena organnya kita anggap masih rentan, fragile, ya tentu kita harus hitung dosisnya. Untuk kalian harus ingat bahwa untuk dosis paracetamol oral atau IV, saya sarankan 10-15 mg per kilo setiap pemberian. Sementara untuk rektal, karena dia less efektif, kita bisa berikan sampai 20 mg per kilo dosisnya. Ya, jadi rektal bisa lebih besar. Oke, ini ada, ya ini juga dari literatur barat bahwa ada level of evidence. Mereka percaya bahwa paracetamol ini efektif dan level evidence-nya bagus. 1 dan 2, tidak ada yang 3 untuk kasus apapun. Untuk kasus nyeri akut, untuk kasus sebagai kombinasi dengan opioid, untuk kasus kombinasi dengan NSAID, atau maupun yang disebut sebagai multimodal analgesia. Ini ya. Oke, itu tadi paracetamol. Selanjutnya kita masuk ke NSAID. Nah, sebelum masuk ke NSAID ini, saya perlu jelaskan bahwa sejak zaman COVID ini berkembang banyak istilah preemptive analgesia, lalu ada multimodal analgesia. Jadi kalian harus tahu, preemptive analgesia itu sebelum nyeri sudah diberikan anti nyeri. Sementara kalau multimodal analgesia itu artinya bahwa beberapa obat yang mekanisme kerjanya serupa diberikan dalam waktu bersamaan untuk memberikan efektivitas yang lebih tinggi. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke obat-obat golongan NSAID. Oke, mungkin kita semua sudah tahu bahwa kalau kita bicara soal NSAID ada beberapa
ada beberapa poin yang udah kita ketahui dan kita catat. Satu, enzimnya, tepatnya disebut isoenzim. COX-1, COX-2, lalu lagi-lagi literatur barat bilang ada COX-3, tapi hingga kini COX-3 itu belum jelas. Ada yang bilang di jantung, ada yang bilang di brain, tapi sampai sekarang belum terbukti secara oke. Jadi yang terbukti dan baru diakui secara luas hanya isoenzim COX-1, COX-2. Lalu yang kita catat ketiga soal sebuah obat anti nyeri antiinflamasi adalah bahwa kita berusaha untuk menghambat terjadinya pembentukan prostaglandin. Nah, itu oke. Sebenarnya pengetahuan itu sudah oke. Cuman untuk membantu dan untuk memberikan pemahaman yang lebih oke untuk kita sebagai dokter, kita harus ingat bahwa mediator inflamasi itu banyak, ada prostaglandin, ada serotonin, ada bradikinin, ada dopamin. Nah, selain itu, mediator-mediator yang dihasilkan oleh tubuh kita itu banyak, terutama keseimbangan prostaglandin dan tromboksan, lalu dalam hubungannya soal asma adalah leukotriene. Ya, jadi nanti kita bahas pelan-pelan. Oke. Oke, ini adalah tentang pembentukan prostaglandin. Yang kita tahu selama ini adalah bahwa sebuah isoenzim, yaitu COX, mengubah asam arakidonat yang terbentuk dari suatu proses adanya nosisepsi, yaitu nociceptif. Jadi itu artinya adalah bahwa ada suatu rangsangan nyeri. Contohnya sebuah kulit tertusuk jarum. Jadi ada nociceptif proses. Lalu reseptor di kulit saya disebut sebagai nociceptor. Dia akan berespon terhadap nyeri itu dan terbentuklah asam arakidonat. Asam arakidonat ini oleh isoenzim yang terbentuk di tubuh kita COX diubah menjadi prostaglandin. Dan prostaglandin ini secara simpel kita ketahui sebagai mediator inflamasi. Nah, yang menjadi perdebatan selama hampir berpuluh-puluh tahun adalah soal ternyata ada enzim COX-1 dan juga enzim COX-2. Ternyata asam arakidonat yang diubah oleh COX-1 justru menghasilkan prostaglandin yang fisiologis dalam arti melindungi tubuh, yaitu melindungi organ lambung, ginjal, dan juga menjaga keseimbangan kekentalan darah kita atau blood clot. Jadi supaya risiko terjadinya kejadian iskemik atau trombosis balance, artinya tidak meningkatkan risiko darah kita tidak terlalu kental. Sementara yang COX-2 itu justru yang mengubah asam arakidonat menjadi sebuah prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi. Jadi ternyata banyak jenis prostaglandin, banyak jenis prostacyclin, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Ini adanya luka di membran tubuh kita, terbentuk asam arakidonat, lalu isoenzim COX-1 mengubah menjadi prostaglandin dan tromboksan yang sebenarnya fisiologis, tidak perlu dihalangi pembentukannya. Sementara enzim COX-2 akan menghasilkan prostaglandin dan prostacyclin yang merupakan mediator inflamasi, yang selanjutnya akan diteruskan oleh proses transmisi dan akan dikenali sebagai suatu rasa nyeri. Nah, pertanyaannya, kita mau memberikan obat, entah itu ketoprofen, entah itu diklofenak, entah itu paracetamol, entah itu meloxicam, entah itu piroxicam maksud saya, entah itu Celebrex, Celecoxib, entah itu Arcoxia, Rofecoxib, entah itu Lumiracoxib. Kita harus tahu kita di mana gitu. Ya. Ada yang disebut istilah selektif. Selektif tentu dia milih mana yang dia mau hambat, COX-1 apa COX-2. Ada yang dibilang non selektif. Non selektif ya artinya COX-1 dan COX-2 dihambat.
Dulu sekali lagi literatur barat mengarahkan kita seolah-olah sebuah analgetik atau NSAID yang menghambat enzim atau isoenzim COX-2 adalah yang terbaik karena dia hanya menghambat prostaglandin dan prostacyclin yang merupakan mediator inflamasi. Sebaliknya, dia tidak menghambat COX-1, isoenzim COX-1 yang membentuk prostaglandin dan tromboksan yang merupakan suatu mediator pelindung bagi tubuh kita. Jadi kita diarahkan seolah-olah selektif COX-2 inhibitor dengan obat-obatnya yang harganya jauh lebih mahal seolah-olah superior. Tapi saya ingat waktu itu mereka literatur barat mengagung-agungkan Dinestat, parecoxib untuk IV intravenanya, lalu untuk oralnya kalau nggak salah itu 2005 lumiracoxib. Saya lupa merek dagangnya, lupa saya merek dagangnya. Oralnya lumiracoxib, IV-nya parecoxib Dinestat. Mereka bilang this is the best NSAID yang pernah diciptakan di bumi ini. Tapi tidak sampai 6 bulan ada kejadian orang-orang di Amerika Utara mengkonsumsi lumiracoxib dan beberapa puluhan pasien mengalami kejadian CAD, dalam arti terjadi heart attack ischemic. Dan mereka mencoba mempelajari ternyata penghambatan terhadap COX-2 saja tidak sepenuhnya menguntungkan karena ternyata darah menjadi lebih kental dan risiko terjadinya trombosis entah itu di jantung, entah itu di pembuluh darah otak ternyata meningkat. Jadi ini yang bahaya. Jadi itu tidak sepenuh, makanya sebagai dokter kita harus tahu obat yang kita berikan di mana, risk and benefit-nya, untung ruginya apa. Oke, ini sebuah gambar lebih utuh asam arakidonat. Kalau kita bicara lebih lengkap lagi bahwa asam arakidonat ini diubah oleh COX-1, COX-2 dan juga ada lagi lipooksigenase, ya. Nah, nanti terbentuk tuh produk-produk leukotriene. Makanya kenapa kalau kita mau kasih NSAID pada pasien dengan riwayat asma harus hati-hati. Karena salah-salah asam arakidonat kalian bisa salah-salah obat kalian bisa merangsang terjadinya bronkokonstriksi atau bangkitan atau serangan asma baru, ya. Jadi ini yang harus diingat dan kita catat. Ada PGI2, ada PGD2, ada PGE2, ada PGF alfa 2, ada tromboksan A2. Jadi semua ini sebuah siklus yang akan terpengaruh oleh pemberian obat kita. Saya rasa ini udah kalian kuasai waktu kalian jadi mahasiswa kedokteran, ya. Kita lanjut. Oke, sekali lagi diulang dan terus diulang-ulang oleh literatur barat. COX-1 konstitutif, alami, fisiologis, melindungi tubuh. Kalau bisa jangan dihambat. Sementara COX-2 terjadi atau penting karena dia menghambat proses inflamasi yang bisa menimbulkan rasa nyeri. Lalu seolah-olah kita harus memberikan selektif COX-2 inhibitor yang the best untuk mengurangi rasa nyeri. Sesungguhnya COX-2 inhibitor saya pun kadang-kadang konsumsi bila nyeri, efek analgetiknya sangat kuat. Cuman kalau diberikan dalam jangka waktu lama dan untuk pasien geriatrik atau usia tua, ya kita harus berhitung matang-matang. Mungkin tidak boleh terlalu lama karena meningkatkan risiko terjadinya CAD. Persentase terjadi CAD lebih tinggi. Oke, ini judulnya. Oke, ini peran prostaglandin pada proses terjadinya nyeri. Nah, ini bagus. Kita harus ingat ada proses perifer, ada proses sentral.
Nah, ini sebagai catatan untuk kalian aja. Contohnya gini, untuk kalian masukan untuk kalian soal definisi. Jadi kalian mungkin sudah tahu dari sejak zaman kedokteran di FK kalian diberikan dua terminologi, nyeri akut, acute pain, atau nyeri kronik, chronic pain. Saya juga dulu sama, saya pikir itu cuma sebuah istilah. Nyeri akut, oke. Nyeri kronik artinya menahun, oke. Ternyata tidak, di balik dua kata-kata itu ada konsekuensi. Kalau dia nyeri akut, terminologi waktunya 3 bulan, sebelum 3 bulan. Kalau dia nyeri kronik setelah 3 bulan. Dulu pun saya pikir udah mentok sampai situ. Ini cuma soal waktu. Ternyata tidak. Ya. Jadi kalau nyeri akut kurang dari 3 bulan, proses yang terjadi baru peripheral sensitization. Artinya begini, disebut peripheral sensitization artinya ada rangsangan nyeri, maka ada stimulus nyeri, maka akan ada rasa nyeri. Itu yang disebut sebagai sensitasi perifer. Artinya harus ada stimulus nyeri, harus ada tusukan, harus ada luka, baru seseorang merasakan nyeri. Itu yang disebut sebagai nyeri akut. Jadi ada stimulus nosiceptif. Tapi kalau kalian bicara soal nyeri kronik, itu sudah terjadi sentral sensitasi. Jadi nyerinya tidak ada atau nyerinya mungkin di kaki, tetapi pasien bisa merasakan nyeri sampai ke seluruh tubuh. Itu yang disebut sebagai central sensitization. Nah, udah. Jadi 3 hal. Satu disebut akut kronik 3 bulan, lalu kedua yang akut cuman peripheral sensitization, sementara yang kronik central sensitization. Lalu konsekuensi lainnya adalah kalau dia baru nyeri akut, baru sensitasi peripheral sensitization, obatnya ya cukup seperti yang kalian kenal sehari-hari. Entah itu paracetamol, entah itu NSAID, entah itu opioid. Tapi kalau udah bicara soal nyeri kronik, central sensitization, artinya di otaknya acak-acakan. Ada hiperalgesia dan alodinia. Bahkan tidak ada stimulasi nyeri pun pasien merasakan sakit. Makanya obatnya pun beda. Senjata kalian bukan lagi paracetamol, bukan lagi NSAID, bukan lagi opioid. Obat kalian adalah obat-obat yang efeknya ke sentral. Bisa yang menghambat sodium channel, bisa yang menghambat kalsium channel, bisa yang menghambat dopamin, bisa yang menghambat serotonin. Jadi ini sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kalian ngomongin nyeri akut, obatnya yang kalian tahu. Tapi kalau kalian ngomongin nyeri kronik, sudah ada central sensitization, kalian harus berikan obat-obat anti kejang, pregabalin, gabapentin, karbamazepin, 1. 2, kalian harus berikan antidepresi, karena antidepresi itu bisa menghambat masuknya kalsium ke dalam intrasel. Ya, baru selanjutnya kalian berikan analgetik seperti biasa, paracetamol, NSAID atau opioid. Ya, ini hanya sedikit tambahan untuk kalian ya, bahwa nyeri akut dan nyeri kronik sebuah hal yang berbeda sangat besar. Konsekuensinya besar, tidak bisa dianggap remeh. Jadi kalau misalnya seseorang datang ke klinik kalian, pertama kalian masih kasih obat biasa, kalian ingat-ingat, kok ini orang sakit begini, makin hebat, udah lebih dari 3 bulan. Berarti ini udah nyeri kronik, nggak bisa dikasih obat yang paracetamol, ketorolak, diclofenac lagi. Tidak, kalian harus berikan obat-obat yang bersifat sentral. Dan mungkin kalian sudah lihat itu sewaktu kepaniteraan klinik koas. Ada dokter memberikan lirika, pregabalin, ada dokter memberikan gabapentin, ada dokter memberikan amitriptilin terhadap pasien nyeri. Ya, ada dokter memberikan karbamazepin, tegretol kepada orang yang nyeri wajah, nyeri di mukanya. Jadi ini bukan soal supaya dia tidur terus tidak sakit, bukan. Tapi karena memang yang masalah adalah udah di otak, di sentral. Ya, acak-acakan semua. Jadi makanya obatnya harus di sentral. Kalau masih nyeri akut di perifer bisa obat seperti biasa. Ya. Oke.
Ini ada sedikit gambar. Oke, ini perspektif lain. Jadi selama ini kita tahunya ketorolak, diklofenak, meloxicam, piroxicam, lalu ada celecoxib, ada ibuprofen. Nah, mungkin jelas bedanya antara yang non-selektif COX inhibitor dengan yang selektif COX-2 inhibitor. Nah, itu udah jelas, kalian saya rasa kalian tahu. Nah, sekarang ini ada lagi yang berusaha mengangkat bahwa kalau dia non-selektif COX inhibitor, nah dia pure menghambat enzim COX-1 saja, atau dia tetap menghambat sedikit COX-2 gitu. Ya, jadi ada. Dan celah ini dimanfaatkan oleh ibuprofen. Mungkin di tempat kerja kalian sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sudah ada yang mungkin ada yang belum. Jadi nanti kalian mungkin akan terkejut, ibuprofen ini mau mengambil peran seperti parastamol dulu. Jadi sekarang ibuprofen sudah diciptakan dalam bentuk intravena. Cuman karena ini marketing dagang farmasi dan antusiasme orang masih belum bisa dibawa, jadi tetap sulit buat ibuprofen menggantikan parastamol. Jadi artinya begini, ibuprofen ini dia preferensial. Jadi dia tidak pure cuman menghambat enzim COX-1, sedikit ada yang menghambat enzim COX-2, dan itu dimanfaatkan untuk meningkatkan popularitas ibuprofen. Jadi sekarang ini ibuprofen mengklaim bahwa mereka dalam efek anti nyeri, bisa dibilang mereka mengklaim mereka unggul dari ketorolak. Dulu ada masa ketorolak mengklaim mereka yang unggul dari ibuprofen, tapi sekarang tidak. Ibuprofen mengklaim mereka lebih unggul karena mereka preferensial COX-1, COX-2 inhibitor. Jadi mereka ada sedikit menghambat COX-2. Jadi mereka efek anti nyerinya mereka klaim lebih bagus, dan mereka mencoba membuat sediaan intravena meskipun belum beredar secara luas. Ya, kurang lebih 2019 mereka launching, tapi terus kehajar COVID, jadinya belum meledak sekarang ini. Kita lihat nanti. Dulu juga ketorolak awal-awal meledak, sekarang mulai turun. Penggunaannya mulai menurun karena banyak efek alergi, respon alergi maksud saya. Yang dulu oleh ketorolak diklaim ini satu-satunya analgetik yang reaksi alerginya paling rendah. Awalnya terbukti, tapi makin ke sini kita lihat banyak pasien alergi dengan ketorolak. Jadi kalian harus hati-hati. Padahal ketorolak juga sudah awalnya cuma menciptakan intravena, lalu diciptakan tablet 10 mg. Ya, itu. Kita nanti coba diskusi kalau kalian ada pertanyaan ya. Oke, ini sedikit info untuk beberapa analgetik, untuk beberapa obat untuk mencapai peak concentration berapa jam. Ini ya sekedar pengetahuan aja untuk para dokter, para pengguna obat-obat anti nyeri. Sebagai contoh di sini yang sering kita pakai adalah topiknya kan ketorolak versus ibuprofen. Jadi kalau kalian berikan ketorolak injeksi 30 menit sampai 1 jam, efek maksimal. Half-life-nya 4 sampai 8. Ibuprofen 1-2 jam. Kayaknya waktu saya ambil tabel ini ibuprofen injeksi belum ada ya. Jadi ini oral. Kita ngomongin oral, kita berikan 1 sampai 2 jam baru efek. Half-life-nya 1,8 sampai 2,5 jam. Ya, ini. Ini kalau kita bicara soal bahan dasar. Mau bicara soal diklofenak, asam acetic acid ya. Bicara soal mevinal, asam mefenamat, golongan fenamat. Lalu yang ada di Indonesia oxicam, piroxicam, meloxicam. Dulu ada zaman piroxicam, meloxicam sangat superior, semua pasien artritis dikasih itu. Lalu banyak terjadi ulcus pepticum, stop penggunaannya ya. Lalu asam propionat nih, ibuprofen, ketoprofen. Kalau
kalian mungkin ketoprofen kenalnya injeksi ketese. Lalu kalau untuk supositorianya Pronalges, itu ketoprofen. Lalu ibuprofen, udah famous sebagai oral, sirup, tablet, kini ada intravena. Dan dia berusaha masuk dan mengklaim sebagai preferential COX inhibitor. Lalu aspirin mulai meredup sebagai analgetik, tapi mulai menjadi pure thrombolytic agent. Ya. Lalu ada selective COX-2 inhibitor dengan berbagai mereknya, oral banyak, Celecoxib, lalu yang lagi ngetren ini adalah Rofecoxib ya. Dulu kan dia Arcoxia, tapi Arcoxia mahal. Arcoxia itu famous, terkenal karena cukup diminum sekali sehari. Karena half life dia cukup panjang, tapi mahal. Satu tablet kalau nggak salah 15.000 atau 20.000. Tapi belum lama ini kalau nggak salah Kalbe Pharma keluarin, mungkin kalian juga tahu, Orinox, jadi sama Rofecoxib tapi harga lebih murah, kalau tidak salah 8.000. Dan itu sangat membantu bagi pasien-pasien yang sering menggunakan COX-2 inhibitor ini. Ya, nanti kalian kalau ada yang ingin tanyakan boleh ya, daripada saya terlalu panjang bicaranya. Nah, ini kalau kita bicara soal tadi, kiri nyeri akut, kanan nyeri kronis. Kalau di nyeri akut masih bicara soal isoenzim COX-2 menghasilkan mediator inflamasi. Tapi kalau kita sudah bicara sentral sensitisasi, kita bicara soal udah banyak terjadi rilis dopamin, rilis norepinefrin yang berlebihan, rilis serotonin, pokoknya intinya di kanan ini di nyeri kronik terjadi depolarisasi yang berlebihan. Kita harus stop depolarisasi, kita harus stop pengiriman sinyal nyeri ke otak. Karena itu obat-obat yang kita pakai ya obat-obat sentral, seperti tadi yang saya bilang. Kalau kalian berikan Tegretol, karbamazepin, dia menghambat sodium channel. Sama halnya dengan kalian berikan lidocaine, sama sodium channel. Kalian berikan Lyrica, pregabalin, gabapentin, kalian menghambat kalsium channel. Jadi depolarisasinya dikurangi. Ya, kalian memberikan ketamin, kalian memberikan dextrometropan yang ada di tablet batuk tuh, dextrometropan itu sebuah NMDA antagonis. Sekali lagi dengan kalian berikan NMDA antagonis, nyeri berkurang. Nah, makanya dextrometropan itu ajaib, dia ajaib. Ya, dia ada efek NMDA antagonis terutama buat pasien-pasien dengan kompleks regional pain syndrome, ya. Oke. Oke. Ini ya, ini NSAID. Oke, ini aja ya. Kenapa sih paracetamol literatur barat sering sebut acetaminophen, itu berasal dari nama kimianya. Para-asetil, saya juga lupa ya. Pokoknya itu nama kimianya, makanya disebut acetaminophen. Kalau ibuprofen di literatur barat disebutnya Advil. Oke, ini karena NSAID menghambat pembentukan prostaglandin, ada 4 efek yang mereka hasilkan, yaitu analgetik, antipiretik, karena ada efek ke hipotalamus, antiinflamasi, dan antitrombotik. Nah, cuman nomor 4 ini, apakah ini sebuah keuntungan atau kerugian, harus dibahas ulang. Karena efek antitrombotik bisa membuat darah menjadi kental. Darah terlalu kental, risiko terjadinya penyumbatan menjadi meningkat. Ya, ini sekali lagi diulang berkali-kali. Kalau kita memberikan NSAID, selalu tanya, pasien ada riwayat alergi tidak, pasien ada riwayat asma atau tidak. Karena
NSAID kalian bisa memicu terjadinya pengeluaran leukotrien, meningkatkan resistensi airway, dan terjadi bangkitan atau serangan asma. Ya, jadi harus hati-hati. Meskipun kalau kalian cari di jurnal, pasien asma diberikan NSAID, nggak semuanya muncul serangan asmanya. Tapi secara akademis, bila pasien sudah mengaku dia memiliki asma, apalagi asmanya moderate sampai severe gitu, bukan yang mild, dan kalian tetap memberikan analgetik NSAID, lalu terjadi serangan asma yang mengancam jiwa, secara hukum kalian salah. Itu yang harus kalian perhatikan. Makanya dalam daily praktis sehari-hari, penting untuk bertanya selalu kepada pasien, apakah ada alergi atau tidak, apakah ada asma atau tidak. Ya, tentu dalam bahasa yang dimengerti oleh pasien. Oke, saya rasa ini yang kalian semua ketahui kalau kita kasih NSAID, terutama NSAID yang biasa yang menghambat enzim COX-1, bahaya ke ginjal, bahaya ke lambung, asma ini ya kita semua udah tahu. Oke, lalu ada lagi jurnal berusaha, bentar saya ini ada lagi jurnal ngebandingin mana yang lebih aman, NSAID atau opioid. Nah, ini jurnal memang selalu pro kontra NSAID opioid, dari opioid karena dia bisa ya itu, karena meskipun secara umum bisa dibilang menyebabkan gastritis, tapi kalau sial bisa menimbulkan ulkus, GI bleeding, itu kan bahaya ya. Oke, ini sebuah kampanye sebenarnya dulu supaya be careful dengan NSAID. Kalian berikan NSAID yang konvensional dalam arti yang menghambat COX-1 inhibitor, insiden terjadinya ulkus di lambung atau di duodenum 4 kali lipat meningkat. Dan itu bisa mengarah atau menuju kepada GI bleeding. Jadi memang harus hati-hati. Sementara kalau kalian pakai yang COX-2 inhibitor, meskipun lebih mahal, tapi insiden terjadinya GI bleeding menurun. Oke, ya. Lalu ini, kalau kalian hambat COX-1 saja, darah tentu darah menjadi lebih encer. Jadi risiko pendarahan juga meningkat. Sebaliknya dengan COX-2, kalau kalian berikan COX-2, COX-1-nya tidak dihambat, darah menjadi terlalu kental. Ini efek ginjal. Dia NSAID karena menghambat pembentukan prostaglandin, pembuluh darah di ginjal jadinya vasokonstriksi. Jadi renal blood flow turun, ya. Nah, ini kalau kita bicara soal kejadian kardiovaskuler terkait NSAID, kita bicara soal keseimbangan pro-trombotik, yaitu tromboksan yang dihasilkan oleh COX-1, lalu ada juga anti-trombotik yang dihasilkan oleh prostacyclin yang dibuat oleh COX-2. Ya. Nah, ini harus seimbang dalam memberikan COX-1 dan COX-2. Yang mana yang kalian harus sesuai dengan profil pasien. Pasien umur berapa, ada riwayat penyakit jantung atau tidak di keluarga, nyerinya sebanding atau tidak dengan resiko yang mungkin diberikan. Oke. Nah, ini slide yang bagus. Ini gambar yang saya bilang dimanfaatkan oleh ibuprofen untuk naik daun. Jadi
Dulu kita cuma kenal non-selective COX inhibitor. Lalu satunya lagi selective COX-2 inhibitor. Ternyata macamnya banyak, jenisnya banyak. Jadi ada COX-1 selective inhibitor, ada preferentially COX-1 selective inhibitor, makanya dulu peroxicam meningkat, lalu ada non-selective COX inhibitor, dia tidak lagi menyebut COX-1, tapi non-selective COX inhibitor, lalu ada preferentially COX-2 selective inhibitor, baru ada COX-2 selective inhibitor. Pokoknya karena berada di bawah tengah-tengah ini, artinya di kiri kan more GI side effect. Kalau di kanan kejadian GI bleedingnya menurun. Nah, karena berada di tengah-tengah ini, ibuprofen itu mengklaim dia yang paling superior. Karena kalau kalian berikan ketorolak, resiko lambung berdarah tinggi, meskipun efek analgetiknya tinggi, tapi efek antiinflamasi ketorolak rendah. Ya, kalian lihat di sini. Jadi ke kiri insiden GI bleeding tinggi, ke kiri efek analgetik tinggi, tapi ke kiri efek antiinflamasinya rendah. Nah, karena berada di tengah-tengah ini ibuprofen berusaha memanfaatkan tabel ini dari literatur barat, dan mereka akan bangkit nanti mungkin ada waktunya setahun 2 tahun lagi mereka akan meledak ibuprofen intravena. Kalau kita responnya baik. Kalau dalam arti begini, farmasi menciptakan atau mengadakan suatu research tentang suatu obat analgetik yang baru, hasilnya baik gitu. Tapi kan semua tergantung respon dari kita sebagai user pengguna. Kalau kita sebagai user terpesona, bagi kita berkesan baik, itu akan meledak. Seperti dulu paracetamol IV dan juga Ultracet, yaitu kombinasi antara paracetamol dan tramadol. Itu sangat-sangat diterima baik oleh masyarakat atau user sampai supply akhirnya tidak mampu mencukupi. Nah, di sini ibuprofen berusaha memanfaatkan tabel ini untuk naik daun, dalam arti resiko kejadian GI bleeding rendah, efek antiinflamasi oke, efek analgesik oke, maka mereka merasa cukup percaya diri untuk bersaing dengan COX-2 selective inhibitor. Ya, jadi tidak salah gitu kalau kalian mau jadi dokter gitu sekarang ini, mencoba eksperimen boleh. Dalam arti begini, Indonesia pun pandailah kita semua. Contohnya kalau kalian ke Kalbe Farma, ke Kimia Farma, kalian ke Kimia Farma, coba kalian beli, mungkin di antara kalian udah ada yang tahu, beli obat namanya Alaxan. Kalian akan terkejut, itu adalah kombinasi antara paracetamol dan ibuprofen. Dan itu sangat luar biasa. Orang sakit kepala, orang premenstrual syndrome, orang yang unspecific abdominal pain, orang yang acute pain karena apapun, kalian kasih Alaxan itu, kombinasi paracetamol dan ibuprofen dalam satu tablet, itu luar biasa efek anti nyerinya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau tingkatkan penggunaan ibuprofen itu bagus, tapi mungkin harus dikombinasi dengan paracetamol. Karena memang dari tabel ini terbukti bahwa ibuprofen GI side effect-nya oke, anti-inflamatorinya oke, analgetiknya oke, karena dia berada di tengah-tengah. Ya, jadi ini yang terupdate ini. Ibuprofen, ketoprofen, ibuprofen Advil, ketoprofen Pronalges, Ketese, dia mencoba naik. Karena dia side effect paling dikit, efek antiinflamasi dan analgetik cukup oke. Dia akan mencoba bersaing dengan COX-2. Ya, dan dia sangat murah harganya. Jadi ini yang sangat menguntungkan. Bahkan lebih mahal piroxicam dan ketorolak. Nah, ini juga ada teori bahwa ternyata bila saya pasien, saya sebulan minum Arcoxia, saya merasa efektivitasnya. Ternyata di bulan kedua bisa jadi saya tidak lagi merasakan aktivitasnya. Jadi ceiling effects, efek toleransi juga terjadi seperti pada pemberian opioid. Makanya itu untuk mengurangi hal itu perlu kombinasi. Seperti yang saya bilang tadi, paracetamol dikombinasi dengan ibuprofen.
Kalau kalian tidak bisa menemukan obat jadinya, ya kalian campur aja sendiri, bikin kapsul baru untuk memuaskan pasien. Ya. Nah ini COX-2 selective inhibitor. Ya ini udah banyak iklannya, saya rasa kalian juga udah tahu ya. Dia bilang side effect ke lambung, ke ginjal rendah. Dia bilang tidak mengganggu efek trombosit. Ya, fungsi trombosit tidak terganggu. Ya ini oke. Ini info. Kalau kalian bisa berikan Celebrex ke pasien 2 kali sehari, kalau Celebrex itu yaitu Celecoxib. Tapi kalau kalian berikan Rofecoxib cukup 1 kali per hari. Kalian lihat di sini, Celebrex, Celecoxib half life-nya 11 jam. Jadi setengah hari. Jadi kalian harus berikan frekuensinya 2 kali sehari. Tapi kalau kalian berikan Arcoxia, Orinox, cukup 1 kali sehari karena half life-nya lebih dari 12 jam. Ya. Nah, ini gangguan ginjal. Ya, ini ada beberapa statement ya. Saya rasa itu Dr. Mariska yang bisa saya sampaikan. Silakan. Terima kasih banyak Dok atas materinya hari ini, sangat berguna, sangat informatif. Untuk teman-teman para penonton, kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom chat ya. Sambil menunggu pertanyaan, kalau boleh saya mau nanya, boleh nggak Dok? Boleh. Dok, kalau misalnya kan dulu itu sebelum kombinasi ibuprofen dengan obat-obatan lainnya itu sempat diajukan bahwa paracetamol itu adalah pelengkap yang baik untuk pain management dikombinasikan dengan obat-obatan lainnya. Kalau misalnya kita di vaskes primer misalnya Dok, di puskesmas di mana kita punya cuma piroxicam sama paracetamol. Terus pasien itu memiliki stigma kalau misalnya penggunaan paracetamol itu kurang, gimana ya, kayak seakan-akan itu obat yang so widely available, mereka kalau misalnya ke puskesmas hanya untuk dapat paracetamol tuh nggak puas. Gimana caranya kita untuk menjelaskan ke pasien kalau misalnya paracetamol aja sebenarnya bagus banget gitu. Kalau menjelaskan ke pasien memang sulit ya, Dokter Mariska. Tapi makanya di vaskes primer itu bisa nyampur obat ya, Dokter Mariska ya? Bisa bikin kapsul nggak gitu? Boleh Dok? Boleh. Kalau boleh ya, saran saya bisa ya, kita bisa buat semacam alaksan. Jadi paracetamol 500 mg dicampur dengan ibuprofen 200 mg itu diberikan 2 kali 3 kali sehari, itu sangat poten itu. Nah, kalau mau edukasi ke pasien bahwa efektivitas paracetamol oke, itu paling yang terbaik adalah begini. Kalau mengikuti literatur barat bahwa paracetamol itu boleh diminum dan bila nyeri sudah lebih dari 4 jam boleh diulang. Atau sekali pemberiannya jangan 500 mg, Dr. Mariska, tapi bisa 750 mg atau 1 gram langsung dalam sekali pemberian. Kalau misalnya kalian berikan 1 gram, tentu frekuensinya dikurangi, mungkin 3 kali sehari. Jadi total 3 gram per hari. Itu masih aman. Saya sendiri paham bahwa beberapa pasien pernah saya dan meremehkan paracetamol. Tetapi waktu saya bilang coba minum 2 tablet dan mereka merasakan, bahkan patient cancer pun pernah bilang sama saya mereka merasakan relief dari nyeri yang cukup luar biasa, meskipun efeknya singkat, hanya 2-3 jam. Gitu ya. Jadi dalam dosis double, paracetamol itu sangat dahsyat. Ya. Demikian Dr. Mariska. Baik Dok, terima kasih. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang punya pertanyaan? Oh ada Dok, dari Dr. Arya. Izin bertanya Dok, terkait pencampuran obat apabila vaskes primer tidak bisa membuat kapsul dan seringkali hanya bisa membuat puyer. Apakah penggunaan puyer masih memiliki efektivitas yang sama? Ya, memang kalau kita bicara dari sudut farmakologi sulit ya. Jadi para pakar farmakologi, terutama kebetulan saya ada kenal baik Prof. Farmakologi UI ya, Dr. Gan. Jadi bahkan kemarin yang ini bukan maksud apa-apa, yang kemarin membuat kasus Dr. Terawan
agak ricuh kan karena ada komentar dari Prof. Rianto, Prof. Farmakologi UI. Jadi memang kalau orang-orang farmako tuh dia saklek, dalam arti dia tidak ingin kita bereksperimen dengan pasien. Jadi kalau kalian campur 2 obat, maka dosis kedua obat harus dikurangi karena memberi ruang terjadinya efek aditif atau efek sinergis yang tidak diketahui sebelumnya gitu. Tapi menurut saya kalau paracetamol dan ibuprofen aman karena kita sudah melihat contohnya itu Alaxan. Alaxan itu pencampuran paracetamol dengan ibuprofen yang sudah beredar bebas, dijual bebas, berarti aman. Kita kan hanya mencoba membuat miniatur dari apa yang sudah ada. Seperti halnya paracetamol dicampur dengan tramadol untuk mengurangi efek mual tramadol dengan dosis yang biasa. Kalau tramadol diberikan 50 mg 3 kali pasien mual. Tapi dalam bentuk ultraset tramadol yang hanya 37 mg atau 32 saya lupa itu ternyata tidak mual. Itu Dokter Mariska. Baik dok, terima kasih. Ada lagi dok pertanyaan dari Matea Tessa Ovira. Izin bertanya dok, tadi dokter sempat menjelaskan bahwa pada pain yang kronik maka sudah terjadi central sensitization. Oleh karena itu, jika pasien sudah mempunyai nyeri yang melebihi 3 bulan, apakah kita langsung menggantikan analgesik yang dikonsumsi menjadi analgesik yang bekerja pada sentral? Ya, jadi gini, kalau kita meyakini bahwa nyeri sudah lebih dari 3 bulan, dan tanda-tanda sensitisasi sentral terjadi, yaitu hiperalgesia, alodinia, jadi nyeri yang dirasakan sudah melampaui daerah nyerinya, stimulus nyerinya, kita boleh berikan. Saya rasa Lyrica 2 kali 50 mg per hari untuk pasien nyeri kronik itu sudah sangat umum ya sehari-hari ya. Saya lihat hampir di rumah sakit pasien-pasien yang berobat ke praktek pribadi pun mereka sudah diberikan Lyrica gitu. Kalau misalnya Lyrica mahal, mungkin mereka menggantinya dengan gabapentin. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti gitu. Dulu saya juga berpikir kalau minum Lyrica itu pasien akan diisi, drowsy, ngantuk, lemes. Saya pernah coba sendiri minum, ternyata tidak gitu. Ya meskipun dia mereknya anti kejang, tidak. Bahkan pasien yang ada nyeri wajah tidak spesifik, jadi belum bisa saya bilang sebagai trigeminal neuralgia, saya kasih Tegretol, carbamazepine yang sebenarnya kalau pasien tidak nyeri itu bisa teler tidur, mereka tidak bergeming, bahkan ngantuk pun tidak gitu. Jadi ini lagi satu paham lagi. Kalau nyerinya eksis ada, tidak perlu takut memberikan obat anti nyeri. Baru takut memberikan obat anti nyeri kalau nyerinya tidak eksis atau rekaan saja. Kalau nyerinya ada, efek samping dari analgetik itu minimal. Dan WHO itu setahu saya masih mencatat Indonesia penggunaan analgetik, penggunaan opioidnya terendah di dunia, bahkan terendah dari negara-negara paling miskin di Afrika. Saya mungkin pernah cerita ke beberapa orang, ke Dokter Mariska dia mungkin bahwa bahkan di Uganda morfin ada dalam bentuk sirup, bahkan berbagai rasa, jeruk, stroberi. Di Indonesia morfin dalam bentuk tablet. Jadi memang ini penggunaan nyeri ini di Indonesia agak tidak terlalu dihiraukan karena takut ini takut itu, jadi banyak pasien yang under treatment lah begitu istilahnya. Nggak usah takut Dokter Arya untuk memberikan atau bereksperimen dengan obat anti nyeri, karena sekali Anda memberikan obat anti nyeri yang memberikan efek relieving dari nyeri yang hebat dari pasien, pasien itu akan sangat menghormati Anda. Dan kepuasannya itu luar biasa bagi seorang dokter kalau pasien nyerinya berkurang. Ya, itu yang bisa saya jelaskan, Dokter Mariska. Ya, dok, sekalian dok pertanyaan, kalau misalnya nyeri itu kan dulu pernah ada nyeri neuropatik sama nyeri visceral kan dok. Kalau misalnya kita dapat pasien yang kelihatan banget dia neuropatic pain, misalnya neuralgia trigeminal atau herpes zoster yang sekelilingnya itu dok, atau misalnya HNP yang
yang kayak sciatica khas banget gitu, Dok, apakah kita bisa langsung berikan kayak misalnya gabapentin atau apentin atau paracetamol, ibuprofen dulu, Dok? Oh bisa, kalau kalian sudah yakin itu, jadi kasus-kasus seperti HNP, trigeminal neuralgia itu kan komponen nyeri nociceptif dan nyeri neuropatik yang bersatu masuk ke kategori nyeri kronik. Jadi karena dia nyeri nociceptif, ada stimulus nyerinya, jadi NSAID, paracetamol tetap harus diberikan. Tapi karena dia udah masuk kategori nyeri kronik, tentu Lyrica, gabapentin diberikan juga. Bahkan lucunya, menurut saya sekarang pun Lyrica udah tidak terlalu efektif malah untuk nyeri kronik. Jadi dalam arti begini, bahwa bahkan Lyrica pun masih under treatment gitu untuk sebuah penyakit nyeri kronik. Makanya saran saya sih tidak usah takut untuk memberikan obat anti nyeri ke pasien. Ya, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Saya pernah melihat ada pasien sakit kepala tidak jelas diberikan Lyrica, MST, Tramadol. Nah, tentu ini berlebihan, pasiennya mual-mual hebat jadinya. Ya, itu Dokter Mariska. Baik, Dok. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dokter Evita. Mohon izin bertanya, Dok, jika pasien memiliki alergi terhadap ibuprofen, jika tidak boleh diberikan apakah tidak boleh diberikan golongan NSAID lainnya? Oh boleh, kalau dia alerginya dengan ibuprofen, tentu boleh. Memang saya ngerti bahwa kadang-kadang kalau udah dibilang alergi NSAID, lalu tidak boleh diberikan. Menurut saya tidak. Nah, makanya ini dulu, dalam dunia kedokteran kita kan menilai untung ruginya. Dia sesakit apa? Kalau dia spesifik bilang alerginya ibuprofen, saya rasa pemberian COX-2 inhibitor atau paracetamol masih oke kok. Sejauh ini yang saya lihat paracetamol sangat rendah tingkat alerginya. Ketorolak dulu rendah, sekarang mulai banyak. Ibuprofen ada beberapa, meloxicam tinggi, piroxicam tinggi. Saya juga agak bingung ya kenapa di vaskes primer, saya juga baru sadar belum lama ini, ternyata meloxicam dan piroxicam cukup banyak tersedia ya Dokter Mariska ya. Padahal itu harganya agak mahal itu. Banyak sekali, Dok. Bahkan kadang-kadang stoknya lebih banyak dibanding paracetamol. Ya makanya, itu saya juga agak bingung juga kenapa begitu awalnya. Oke, silakan Dokter Mariska. Untuk teman-teman penonton, apakah ada pertanyaan lagi? Dok, lalu kalau misalnya di vaskes primer sih, Dok, dari pengalaman saya tuh banyak metamizol, Dok, Paragas. Oh, itu, nah metamizol ini, sebenarnya metamizol tuh, jadi dulu nih, zaman dulu, sebelum saya jadi dokter juga ini, saya diceritain dulu. Jadi metamizol, metampiron, novalgin ya, dulu itu sebuah non-selective COX inhibitor yang sangat terkenal, famous, murah, sangat familiar, digunakan oleh semua dokter. Tapi waktu awal 90-an tuh terjadi kayak insiden Stephen Johnson yang sangat banyak. Dan salah satu pasiennya adalah kakak saya. Jadi kakak saya itu sakit, demam, masuk ke rumah sakit, dikasih Novalgin, Stephen Johnson. Jadinya itu mengancam jiwa. Nah makanya waktu itu penggunaan metamizol dengan Novalgin langsung turun jauh. Karena nggak sebanding, Stephen Johnson ini kan banyak menimbulkan kematian. Karena RW-nya edema, kalau nggak diintubasi kadang-kadang meninggal pasien. Jadi Novalgin dan metamizol itu saran saya sih sebaiknya kita hindarkan ya, karena Stephen Johnson itu sangat sulit menjelaskan ke pasien dan itu mengancam jiwa. Pasien mau dibilang alergi, kalau pasiennya nggak kenapa-napa, oke. Tapi kalau pasiennya kenapa-napa, rasanya keluarga akan menuntut tanggung jawab gitu. Itu sih Dokter Mariska. Ini juga kejadian yang sama seperti ketorolak nih. Ketorolak dulu mengklaim waktu keluar less allergenic gitu. Tapi ternyata akhir-akhir ini banyak gitu ya. Jadi ya sulit memang
Kalau kita ikuti secara genom pun, bahkan secara genetik kita pun berubah gitu. Berdasarkan makanan, minuman, dan obat yang kita konsumsi sehari-hari, gen kita berubah. Bisa jadi hari ini kita tidak alergi ketorolak, tahun depan kita alergi ketorolak. Contohnya saya dulu saya tidak alergi metronidazol, tapi akhir-akhir ini saya alergi dengan metronidazol gitu. Tidak mengerti saya juga kenapa. Ya, jadi mungkin terjadi perubahan genetik dan genotip fenotip yang karena konsumsi kita sehari-hari. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lanjutan, Dok, yaitu penggunaan NSAID apakah harus selalu dibarengi dengan antiemetik, mengingat ada efek samping mual atau antiemetik diberikan hanya pada saat pasien mengalami efek mual saja? Oke, satu-satunya analgetik yang memberikan efek mual dalam arti efek mual sentral adalah tramadol. Sementara obat-obat analgetik lain didefinisikan mual oleh pasien sebenarnya adalah suatu insiden dari iritasi dinding lambung yang merangsang refleks kita untuk muntah. Jadi kalau mau kita berikan justru sebaiknya diberikan obat pelindung lambung seperti PPI atau sukralfat gitu. Ya, jadi mual yang dikatakan oleh pasien kan bisa berarti dua hal. Mual karena stimulasi sentral seperti yang dilakukan oleh tramadol, atau mual karena respon tubuh, dalam hal ini dinding lambung teriritasi karena prostaglandin fisiologis yang seharusnya melindungi tidak terbentuk akibat diberikan NSAID. Nah, kalau itu yang terjadi, pasien kan taunya mual gitu. Itu kan karena sebenarnya kan itu gastritis, iritasi lambung. Justru kita harus berikan obat lambung, bukan obat antiemetik. Itu Dokter Mariska. Baik, Dok. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari para penonton? Sambil menunggu, mungkin apakah dokter ada pesan lain? Enggak, Dokter Mariska, saya rasa cukup ya. Ya, saya sih hanya memotivasi supaya eksperimen-eksperimen dalam pemberian obat analgetik boleh dilakukan, seperti pemberian ibuprofen dan paracetamol pada pasien yang nyeri, itu wajar dilakukan. Lalu juga kita harus tahu kayak kodein ya, itu kan sebuah opioid, meskipun kita kenal sebagai obat batuk, itu bisa digunakan sebagai opioid, weak opioid untuk nyeri gitu. Contohnya pasien dengan tonsil, amandel gitu, itu bisa diberikan kodein, itu cukup efektif untuk anti nyeri. Gitu. Dextrometropan pun, cuman di Indonesia sayangnya dia tidak ada dalam bentuk, saya nggak tahu ya ada dalam bentuk tablet atau tidak, itu sebenarnya anti nyeri. Cuman di Indonesia kita cuma dicampur-campurnya dalam obat flu gitu. Sebenarnya itu anti nyeri yang cukup kuat, NMDA antagonis. Dok, kalau misalnya pencampuran paracetamol dengan kafein itu apakah untuk mengenhance efek anti nyerinya atau untuk apa? Oh enggak, itu gini. Jadi kalau nggak salah kan gini, sakit kepala itu kan penyebabnya banyak ya, ada 7 atau 9. Nah, salah satu penyebab sakit kepala itu adalah kurangnya neurotransmitter yang excitatory saat kita terutama bangun dari tidur. Jadi terutama juga kalau ada iritasi ke dura mater. Jadi kadang-kadang pemberian kafein itu kalau sebabnya pas ya, dalam hari ini iritasi dura mater atau dia mengkonsumsi malamnya obat tidur, pemberian paracetamol dengan kafein itu efektif, tapi hanya untuk sakit kepala, Dokter Mariska.
hanya untuk sakit kepala. Kalau untuk nyeri yang lain tidak. Kalau eh, kodein itu efek anti nyerinya kuat. Ya. Kayaknya sih nanti ke depannya ini eranya ibuprofen kalau mereka berhasil. Mungkin nanti kita akan lihat banyak ibuprofen IV diberikan di bangsal-bangsal untuk pasien nyeri seperti halnya paracetamol. Kalau mereka berhasil ya. Sedianya sudah beredar. Dok, namun kalau misalnya untuk jamu-jamu penggelinuh yang sering beredar di antara kalangan masyarakat tuh, Dok, rumornya adalah mereka dicampur ibuprofen, Dok. Ya, memang saya rasa itu ada ibuprofen, ada Dexa ya, ada Dexa setahu saya, karena pahit kan rasanya. Saya sih merasakan ya ibuprofen itu memang oke sih ya, tapi intravenanya sejauh ini kita belum tahu. Kalau oralnya itu cukup poten ya, apalagi kalau udah dikombinasi sama paracetamol itu kuat sekali. Oke, baik, Dok. Sepertinya dari teman-teman penonton juga udah nggak ada pertanyaan. Mungkin kami tutup aja sesi untuk hari ini, bagaimana, Dok? Terima kasih Dr. Mariska. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya dan kesempatannya dan atas semua ilmunya yang dokter telah berikan kepada kami hari ini. On behalf of Studi Sito dan atas semua teman-teman lainnya, kami hendak mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Oke, Dok. terima kasih juga. Izin live ya, Dr. Mariska. Baik, Dok, saya izin end meeting juga. Terima kasih, Dok.